kasus dugaan penyerobotan tanah kembali mencuat di Kota Semarang. Nama Budi Santoso, Ketua LSM Fraksi Jawa Tengah, ikut terseret dalam sengketa lahan di kawasan Karanggawang Baru, Kelurahan Tandang. Budi dituduh menyerobot sebidang tanah yang disebut warga sebagai tanah fasilitas umum. Namun, Budi menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Persoalan ini bermula dari klaim sejumlah warga yang menyatakan bahwa tanah yang kini dikuasai Budi merupakan lahan bekas milik Beranda Bali dan seharusnya menjadi fasilitas umum. Kasus tersebut kini sudah ditangani oleh Biro Hukum Pemerintah Kota Semarang. Dalam keterangannya, Budi menyebut dirinya memperoleh tanah itu secara sah pada tahun 2016 dari pihak Beranda Bali. Ia mengaku memiliki dokumen resmi, termasuk sertifikat tanah dan bukti pembayaran pajak atas namanya. Namun, setelah pembangunan dimulai, muncul gugatan dari pengurus RT setempat yang mengklaim tanah itu adalah tanah fasilitas umum. Budi merasa tuduhan ini mencemarkan nama baiknya, apalagi disampaikan di hadapan warga. Ia pun mempertanyakan, mengapa persoalan ini baru dipermasalahkan sekarang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanah tersebut awalnya milik Sujianto, yang kemudian menjualnya kepada Beranda Bali. Melalui hubungan kemitraan dengan LSM Fraksi, tanah itu diserahkan kepada Budi Santoso dengan bukti tertulis. Namun di sisi lain, muncul pernyataan lisan dari warga yang mengaku bahwa sebagian tanah itu dulu pernah dijanjikan sebagai tanah fasilitas umum, meskipun belum ada bukti resmi. Kini, kasus ini telah dilaporkan ke Biro Hukum Pemerintah Kota Semarang dan pihak kepolisian. Budi berharap proses hukum berjalan objektif dan transparan demi kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dari Semarang, Endang Mawarti melaporkan untuk Patroli. Jadi saya nggak terus dapat lesan. Saya dapatnya waktu itu kan permasalahan jalan. Jalan itu saya aspal, saya ajukan aspal, terus dilewati truk, rusak. Tapi sama warga di blokade. Lewat bayar 20 juta. Kalau nggak bayar, nggak dilewat. Itu terjadi di masa RT-nya ini. Ya, Pak Tono. Itu 2015. Nah, di situ terjadi kesepakatan akhirnya pihak pengembang tadi bayar 20 juta. Saya protes. Banyak duitnya untuk gopoh, itu jalannya saya rusak. Dan terus saya lapor ke Polda itu. Terus jadi mediasi, setelah mediasi selesai, pihak pengembang, halo. Karena merasa sudah ngasih uang 20 juta atau pihak RT, kalau uangnya belum dicapai untuk membangun jalan, ya pengembang tidak tahu. Ini Beranda Bali menyerahkan ke Pak Ibu yang benar gitu, terus disaksikan warga. Lu mau berat, Sujianto suratnya dijual, sudah dibayar Beranda Bali. Kok tahu-tahu ada surat Sujianto nyerahin ke Pak Ibu, itu tidak masuk akal. Penjelasan hasil dari musyawarah tadi gimana Pak? Ya, kami memediasi warga terkait dengan permohonan warga. Ya, karena amanah dari Bu Wali, kami menindaklanjuti. Ketika kami tidak lanjuti, faktanya demikian, ya, sesuai dengan amanah yang ada dari pemberi tanah, ya kita hormati bersama. Kalau kemudian tanah itu dimanfaatkan sesuai dengan amanah pemberi tanah, alhamdulillah. Kata oke. Berarti dari hasil tadi gimana Pak? Semua harus menghormati apa yang disampaikan oleh pemberi tanah. Nah, penerima limpahan itu juga harus dihormati hak-haknya. Hanya saja kami mohon pelimpahan tanah ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sesuai yang disampaikan oleh pemberi amanah tanah. Mengenai data-data valid dari pihak Pak Budi itu. Kalau data-data yang ada, kita tadi sudah lihat bersama pemberian data dari Pak Ilham, keluarga Pak Ilham kepada Pak Budi itu sah. Kita hormati itu. Nah, nanti untuk proses pensertifikatan dan sebagainya adalah itu tahapan sisi yang lain, dan tentu dari PT SL kan sudah melalui pengecekan dan sebagainya. Itu ya. Dari permasalahan itu apa? Gimana? Nah, jadi permasalahan itu kan ini kalau secara singkat yang dipermasalahkan, saya itu mendapatkan tanah dari pemilik Beranda Bali. Nah, saya mendapatkannya sekitar tahun 2016 awal. Nah,
Karena saya juga mengajukan pakai surat resmi, tapi awal mendapatkannya kan di situ ada permasalahan. Dulu saya pernah mengajukan aspal di kampung, setelah itu buat lewat truk dam oleh perumahan. Tetapi setelah buat lewat itu jalannya rusak sama warga dan Pak RT di portal. Terus waktu itu Pak RT, Pak RW ngomong kalau lewat bayar 20 juta karena ini jalannya rusak. Itu 2016. Lah setelah 2015. Lah saat itu terjadi pembayaran tapi jalannya tetap tidak diperbaiki. Saya kirim surat, saya komplain Bernada Bali, terus terjadi mediasi, tak lapor ke itu di Polda. Terjadi mediasi. Setelah itu saya juga menyampaikan di Polda bahwa ada permintaan dari Pak RT 20 juta. Nah itu kan tidak benar. Kalau lewat 20 juta, kalau tidak bayar tidak boleh lewat. Meres tuh kayak preman. Nah akhirnya itu setelah ngomong panjang lebar, setelah mediasi saya ditanya lagi, Pak Budi, aku duwe sebidang tanah, tapi tanah itu sedang diminta oleh Pak Ribut secara lisan gitu. Pak Ribut itu dosen Untak, Pihak ekonomi. enggak, dia pihak apa? Pihak RT saat itu masih jabat RT. Oh ya. Lah setelah itu saya ngomong, kalau diminta secara lisan bisa disalahgunakan, saya bilangnya gitu. Kalau dia mengatasnamakan warga, diminta cara tertulis saja. Oh tapi dalam apa? Enggak dikasih. Lah kalau Pak Budi mau, Pak Budi tertulis nanti tak kasihkan Pak Budi. Wah aku langsung gawe surat, enggak pakai lama. Oh rezeki. Akhirnya dibelilah surat itu. Saya bikin surat. Akhirnya surat saya dijawab sama Bernada Bali. Makanya bunyinya terkait permintaan sebidang tanah merujuk pada surat LSM fraksi nomor sekian kan gitu. Loh saya mendapatkannya itu saya tidak ngawur, tapi saya difitnah. Lah saya dikatakan penyerobotan. Loh, itu kan fitnah. Di samping fitnah dia memberikan berita palsu. Hati-hati nanti. Tak laporkan balik mereka-mereka yang kurang ajar itu. Karena sudah membuat saya malu. Loh karang kampung saya dikucil ke. Loh nanti tetap lapor ke. Karena dia menuduh saya itu tanpa alasan. Lah surat yang jadi pemicunya itu kan di Pak Sugianto. Seolah-olah Sugianto nyerahkan ke Pak Ribut. Loh, Sugianto kan sudah dijual sama Bernada Bali. Sugianto itu pemilik pertama. Pemilik pertama sudah dijual ke perumahan. Ya, ke perumahan. Masuk pihak Sugianto bisa nyerahkan ke Pak Ribut. Pak Ribut itu kan statusnya saat itu itu kan perantara. Pak Ribut itu siapa? Pak Ribut itu dosen Untak bagian ekonomi. Maksudnya di posisi RT. itu, RT. Saya ngurusi. Lah kan aneh. Harusnya yang nyerahkan Bernada Bali karena perumahan karena sudah membeli. Yang benar kan gitu. Iya. Lah ini kan enggak tiba-tiba kok. Tanah itu kok bisa sampai ke Pak Budi? Loh sana saya ditawari, saya pakai surat resmi. Terus dikasihkan saya, jawabannya surat jelas ada. Ada tertulisnya ya? Ada tertulisnya. Loh saya enggak minta lisan, saya minta tertulis. Gitu. Resmi itu. Resmi. Terus gitu wawancaranya. Kayak tak kira orang